pikiranmu. Saya jujur orang Indonesia malu sama kelakuanmu itu semua itu kayak begitu. Enggak kiai-kiainya yang mengajarkan seperti itu, enggak habib-habibnya yang mengajarkan seperti itu, enggak ulama-ulamanya seperti itu. Tetapi saya yakin habib, ulama, kiai, ustadz seperti itu sebetulnya di Indonesia enggak ada. Itu hanya oknum saja. Ya ukti, ya umi, ya abi. Indonesia bro, ini Indonesia. Kalau mau ngaji ya ngaji Arab, kalau mau baca Al-Quran ya Arab, kalau mau sholat ya Arab amalannya. Tapi nggak usah sok ke Arab-Araban, ya, sehingga ada si Rere aja sebagai pawang hujan saja kamu kait-kaitkan dengan dukun. Setelah kamu memahami dukun, kamu kait-kaitkan dengan musyrik. Yang musyrik itu otakmu, bukan Rere, bukan. Rere sudah melakukan sesuatu yang baik untuk bangsa negara dengan cara berdoa sesuai dengan keyakinannya. Allah tidak melihat agamamu apa, tetapi Allah melihat akhlakmu apa, doamu apa, mintamu apa sama Allah. Allah akan mengijabah ketika itu benar dan baik. Kalau Islam kita berpuasa, kita dikasih isyarah, kita dikasih karomah sama Allah, ilmu langsung karomah dari Allah. Mereka orang yang keyakinannya lain, dikasih ilmu juga, dikasih kelebihan juga. Apa yang jadi masalah tentang perbedaan agama, tentang keyakinan? Allah kita itu maha besar, maha rahman, maha rahim, maha perkasa, maha sakti. Kalau Allah tidak menghendaki Kristen, Hindu, Buddha, kun fayakun, modiar gue Hindu, Buddha, Kristen, hancur semua sudah. Kenapa Allah masih menghendaki? Artinya urusan agama, urusan keyakinan adalah urusan manusia dengan Allah sendiri. Sama halnya dukun itu sama dokter ya sama, dokter itu sama ustadz, sama kiai ya sama-sama profesional. Dokter pun sama, ada dokter cabul, habib pun ya oknumnya ada. Habib lagi itu orang aku di demo gue, sorry bukan oknum habib maksud saya, bukan habib, bukan nggak ada habib yang sesungguhnya, nggak ada yang cabul begitu, nggak ada. Maaf ya. Kesaktian saudara-saudara kita, keluarga besar kita yang ada di Dayak. Kalau kamu melihat kesaktian orang Dayak, mungkin kamu bisa kejang-kejang, mungkin saja Dayak kamu bisa persepsikan seperti dukun lagi. Orang Kalimantan itu terkenal saktinya, parangnya terkenal, mandaunya yang sangat sakti, yang bisa melayang, bisa terbang, bisa ngilang celing, bahkan bisa nanti kamu kambing hitamkan juga itu orang-orang Dayak. Orang Madura dia punya celurit, macam-macam tak sate sampean. Celuritnya. Ini adalah kultur budaya. Masing-masing punya kelebihan. Iki dudu urusanmu. Iki dudu urusane mbahmu. Ini urusannya wong dewe-dewe. Ketika mereka ada yang berdoa sesuai dengan keyakinannya, dia berdoa supaya ya Allah jangan kau turunkan hujan, biarin. Kok kowe sing klojotan, kok kowe sing bingung, kok kowe sing stres karepe dhewe? Aku tahu saat itu kamu berdoa, ya Allah, itu Jokowi petingkah ya Allah, bangun di Mandalika ya Allah, sirkuit segala ya Allah, itu ngabisin duit rakyat ya Allah. Padahal dapuramu bayar pajak. Ya Allah, buat tolong ya Allah, dipermalukan Jokowi ya Allah, turunkan hujan ya Allah di acara itu biar gagal ya Allah. Karena saya nggak bisa mencegah ya Allah, aku hanya bisa berdoa. Tapi doamu elek, Drun. Akhirnya ya Allah kasih hujan terus ya Allah. Kadrun pada doa semua nih. Ya Allah ayo kasih doa ya Allah. Saya adalah pemegang kunci surga ya Allah. Ya Allah saya adalah pemilik 72 bidadari ya Allah. Tolong kabulkan, kasih hujan terus ya Allah. Supaya apa? Acara itu biar gagal ya Allah. Kalau seandainya itu hujan terus ya Allah, nanti itu orang-orang bule ya Allah, itu orang-orang bule itu orang-orang Yahudi ya Allah. Wah apalagi dia orang Kristen ya Allah, yang balapan weng, dia kecelakaan, beruat kalau hujan terus kan licin ya Allah, tabrak mati ya Allah. Habis itu biar Jokowi yang disalahin ya Allah. Itu doa kami Al-Kadruni ya Allah. Amin. Doa Al-Kadrun seperti itu. Biasanya, ini dugaan saya kan boleh menduga, betul nggak? Lalu apa yang terjadi? Orang Indonesia yang tidak sok ke Arab-Araban, orang Indonesia yang tidak suka menjual agama, hanya cukup menyediakan doa seperti ini guys. Contohnya guys,
musyrik. Setelah itu dia berdoa, dia mendoakan, ini adalah ikon ya Tuhan, ini adalah ikon negara kita ini baru satu punya sirkuit ya Tuhan, sirkuitnya bagus kayak di Mandalika ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, jangan permalukan pemimpin kami Tuhan. Pemimpin kami sudah berusaha untuk membangun bangsa ini ya Tuhan, agar Indonesia ini menjadi mercusuar dunia ya Tuhan, agar Indonesia ini lebih maju, disegani oleh negara-negara luar ya Tuhan. Dunia melihat Indonesia ini indah dan damai ya Tuhan, maka sukseskan acara ini ya Tuhan. Dengan apa? Saya meminta ya Tuhan, tolong itu awan yang Tuhan, supaya hujannya itu nggak nyampe sini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, bantu supaya itu awannya dipindahin sama angin ya Tuhan. Karena semua unsur kekuatan ini adalah hanya Tuhan, hanya sang semesta alam, hanya Engkau ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Awannya digeser tuh sama Allah itu. Karena apa? Dia tulus, niatnya baik, dia berdoa. Ya, itu cara isyaratnya seperti itu. Niatnya baik, dia berdoa, dia tulus meminta, tujuannya untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak. Mau tidak mau ketika Allah sudah mengendaki kun fayakun, Allah langsung pindahkan itu hujan, berhenti. Coba bayangkan kayak begitu, dunia mengakui bahwa orang-orang Indonesia, Anda semua memiliki kelebihan dan itu perlu diasah, dan orang Indonesia itu sakti-sakti. Tetapi dunia mengakui, dunia menghormati tentang adanya kabar pawang hujan, orang Indonesia sendiri mabok agama sehingga gampang mensirik-sirikan, gampang mendolimi, gampang memfitnah, gampang mengkafirkan. Lah itu orang-orang yang model apa kalau kayak begitu kelakuanmu, Drot? Jadi saudara-saudara, ya begitu, kita itu harus berbangga kita menjadi orang Indonesia. Bukan modelnya kayak begitu. Orang itu jangan menjadi sengkuni dalam bangsa kita sendiri, dalam negeri kita sendiri, di tanah air kita sendiri. Kita menjadi sengkuni. Harusnya kamu bangga. Matamu harusnya begitu. Kita semuanya harus mencontoh yang baik. Bagaimana kita menjadi orang generasi anak bangsa yang cerdas, yang kecintaannya kita ini mutlak untuk tanah air kita. Karena apa? Mencintai tanah air ini adalah bagian daripada iman. Hubul waton minal iman. Lah kalau di dalam tanah air ini ada sebuah pemerintahan, ada negara, tentu ada sistem pemerintahan. Di situ ada pemerintahan, ada ulil amrinya, ada para umaroknya. Takdim, kawal. Kita sebagai arroyah kawal seorang pemimpin dong. Masa pemimpinnya sendiri dihujat? Ketika ada orang yang berjuang untuk mengawal pemimpin, kamu caci maki. Lah kowe iki jan-jan iki iblis apa menungso? Ada yang komentar di sini, Arya bela dukun, lain aku bela dukun ki ngopo, Cuk? Tak kok. Makanya aku kasih sesuatu yang fakta. Coba kamu tanyakan kepada bapakmu, kepada mbahmu. Siapa tahu dulu bapak atau mbahmu itu dulu lahirnya sama dukun. Real, coba kamu tanya. Jangan kagetan begitu orang Indonesia yang penuh dengan kultur budaya. Lah kok kagetan dengar nama dukun? Ada seorang pawang hujan, lah kayak kagetan. Biyen pas aku sunat ditanggap ke tayuban karo jaran eblek saja. Dulu pakai pawang hujan. Orang-orang yang di desa-desa ketika ada hajatan, aja mantenan, semuanya menggunakan jasa-jasa pawang hujan. Mereka lah orang-orang yang biasa mendoakan supaya apa? Mendoakan kepada Tuhan agar ini enggak terjadi hujan. Soalnya kalau hujan dalam mantenan segala macam tamunya sepi, lana sepi amplopane kurang, kadone pada nyasar. Apa salahnya dengan dukun? Dukun itu yang memframing jelek itu cuman kalian, drone, orang-orang yang mabuk agama, orang-orang yang sok ke Arab-Araban, sehingga kultur budaya kita sendiri kita hantam, kita cecar, kita maki-maki, padahal tidak keluar daripada syariat Islam. Dukun-dukun itu yang disalahkan itu apa? Oknumnya. Sama halnya dukun itu sama dokter ya sama, dokter itu sama ustadz, sama kiai ya sama, sama-sama profesional. Dokter pun sama, ada dokter cabul, Habib pun ya oknumnya ada. Habib lagi itu orang aku di demo gue, sorry bukan oknum Habib maksud saya, bukan Habib, bukan, nggak ada Habib yang sesungguhnya, nggak ada yang cabul begitu, nggak ada. Maaf ya para yai, para Habib, maaf. Ini oknum. Inilah saudara-saudaraku yang merusak marwah para habaib, para kiai, para ulama, para ustadz. Manusia seperti itu, curut tidak curut.
Sama halnya aku ini juga dukun, makanya aku belain dukun. Lah aku ini dukun apa? Aku ini juga bagian daripada pawang. Semua dukun di seluruh Nusantara akulah gurunya. Semua pawang di seluruh Nusantara akulah raja pawangnya. Cuman aku spesialis pawang kadrun gitu. Begitu saudara. Jadi maaf, jangan baper, maaf ya, maaf saudaraku, jangan baper. Dasar kamu tidak punya pikiran, tidak punya otak ya. Ya Allah, kamu bentur-benturkan dengan syariat Islam. Apa-apa kamu benturkan dengan agama. Apa-apa kamu benturkan dengan Islam. Malu-maluin. Kamu beragama kok nggak berbahagia. Harusnya itu kamu itu beragama, mestinya kamu hidup bahagia. Kalau kamu ngakunya orang yang beragama, hidupmu nggak bahagia, mungkin saja ajaran dalam kamu beragama ada yang salah. Tolong direvisi lagi. Tanya sama gurumu.